Oke, sekarang kita beralih ke pecahan desimal ya. Di pecahan desimal ini bentuknya seperti ini. Jadi sebelum masuk pecahan desimal saya ingin memberikan gambaran dulu tentang letak-letak desimal ya. Jadi kita harus tahu dulu misalnya seperti ini ya. Jadi 3, 4, 6, 7 dan seterusnya ya. Jadi kita ambil dulu 3 angka di belakang koma. Ini bilangan bulatnya ya. Kemudian ini namanya persepuluhan, ini namanya perseratusan, ini namanya perseribuan. Kalau masih ada di belakangnya persepuluh ribuan dan seterusnya. Dalam menjumlahkan itu kita harus sesuaikan letaknya ya. Jangan persepuluhan dijumlahkan dengan perseratusan, tidak boleh ya. Misalnya contoh nomor 1 ya. Nomor 1 ya. Jadi 2,5 ditambah 0,5. Ya, kalau kita misalnya jumlahkan bersusun ya, menjumlah bersusun, kita 2,5 ditambah 0,5. Jadi sesuaikan letaknya. Kebetulan ini persepuluhan, jadi ini 5 tambah 5 10, tahan 1, jadinya 3, komanya sesuai dengan letaknya. Berarti ini hasilnya adalah 3,0 ya. Atau ditulis saja 3 saja ya. Kemudian nomor 2. Nomor 2 soalnya 0,35 ditambah 1,74. Nah, supaya lebih mudah kita jumlahkan bersusun 0,35. Kemudian ini adalah bilangan bulatnya sejajar, persepuluhannya sejajar 7, 5-nya juga sejajar dengan 4-nya sejajar dengan perseratusan. Kita jumlahkan 9, 0, tahan sini 10 ya. Dan 1, komanya di sini, kemudian 2. Jadi sama dengan 2,09 ya. Jadi seperti itu ya. 2,09. Nah, kalau misalnya nomor 3, itu soalnya adalah 2,5 ditambah 0,25 ya. Berarti ya, kita jumlahkan bersusun 2,5, kemudian sesuaikan bilangan bulatnya 0, kemudian 5 adalah 2, sejajarnya dia sama-sama persepuluhan, 5-nya itu perseratusan, berarti nggak ada. Jadi kita anggap ini ada 0 tambah 5 ya. Kemudian 5 tambah 2 7, kemudian 2 tambah 0 2. Jadi hasilnya adalah 2,75 ya. Jangan menjumlahkan persepuluhannya dengan perseratusannya, jadi harus sesuaikan dengan letaknya. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 saya sudah tulis soalnya seperti ini. Jadi kita cakar, jadi belajar matematika itu sebenarnya harus selalu disiapkan kertas kosong untuk cakaran. Kalau di sini saya hanya karena ingin memberikan contohnya, saya cakar di sini saja ya. Jadi 3,124 kita jumlahkan dengan 10. Jadi ingat 3 ini 10, berarti satuannya adalah 0, ini puluhan. Jadi kita sesuaikan 1, 3 ya. 4 tambah 0 4, 2 tambah ini 5, ini 2, 3 tambah 0 3, 13. Jadi jawabannya 13,254 ya. Jadi kalau angka di belakang koma itu jangan dibaca 254, jadi 13,254. Oke.
Ini kita lanjutkan ke latihan soal mandiri untuk penjumlahan bilangan desimal. Di situ ada saya gabung bilangan bulat ditambah bilangan desimal. Ya, jadi ingat ya, prinsipnya adalah sesuaikan letaknya dalam menjumlah. Ya, terutama jadi kita lebih enak memakai penjumlahan bersusun. Tetapi sesuaikan letaknya. Itu aja prinsipnya. Ya. Selanjutnya kita masuk ke pengurangan, jadi pengurangan bilangan desimal. Ya. Sini juga ada campur-campurnya, bilangan bulat dan bilangan desimalnya. Ya. Jadi ini latihan soalnya, coba kita jawab. Saya jelaskan, ini soalnya saya buat sendiri sambil duduk-duduk di toko ya. Jadi soalnya apa yang ada di kepala saya tuliskan. Ya. Yang penting tahu prinsipnya dari pengurangan itu sendiri untuk bilangan pecahan desimal. Ya. Jadi saya tanpa pakai buku acuan, buat soal sendiri, jawab sendiri. Makanya kadang-kadang ada kesalahannya kalau lagi ada sibuk di toko juga. Ya. Sekarang kita lihat nomor 1 ya. 4,27 dikurang 1,15 ya. Nah, nih. Jadi kalau lebih mudahnya kita juga melakukan pengurangan secara bersusun dan sesuaikan dengan letaknya ya. 4,27 kurang 1,15 ya. Nah, ya. Sesuaikan letaknya 7 dengan 5 seletak berarti 2. Ini 1. Hasilnya adalah 3,12. Jadi kita tulis 3,12. Kemudian kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini 6 kurang 5 kurang 6, 5,65. Jadi ini sengaja saya ambil bilangan bulat karena masih banyak yang kadang-kadang bingung juga ya. Jadi 6 ini 5,65. Nah, jadi kalau ini bilangan bulat kita kasih koma aja di sini. Kalau misalnya ini di sini 2 angka di belakang koma ya kasih aja seperti ini ya. Kemudian 0 kurang 5 ya, istilahnya nggak bisa, ada sistem peminjaman ke 60 karena di depannya adalah 0, berarti di sini tinggal 59 ya. Jadi 10 kurang 5 di sini 59 ya, dalam pikiran kita aja. Boleh kalau mau ditulis juga 59 di sini boleh. Sini 9 kurang 6 3, koma. Sini tadi 5 0 ya. Jadi hasilnya adalah 0,35. Oke. Dan nomor 3. Nomor 3, kita coba nomor 3-nya. 12,8 dikurang 5,12 ya. Nah, kita lihat 5,12-nya ya. Sama, kita untuk mempermudah itu pakai pengurangan bersusun. 12,8, kemudian 12 ini adalah bilangan bulatnya, kemudian 5 juga bilangan bulat, jadi kita sejajarkan satuannya. Kemudian persepuluhannya adalah 1, perseratusannya 2. Kita kurangkan ya. Sini nggak ada perseratusannya, kasih aja 0 ya. Otomatis 8, kemudian ini tinggal 7 kurang 1 6, 12 kurang 5 7. Jadi hasilnya 7,68 ya. Oke.
Nah ini ada soal nomor 4 ya. Jadi 9 kurang 2,047 ya. Jadi 9 kemudian 2,047. Jadi ini ada per 10-an, 100 dan per 1000-an. Kita kasih aja 000 ya. Ini 3 ya, ini tinggal 9, 5, ini tinggal 9, 0 kurang 9 ya, 9 kurang 0, ini tinggal 8 tadi ya. Jadi ini komanya, kemudian ini 6, jadi jawabannya 6,953. dan nomor 5 ya. Nomor 5 ini kita juga sama, kita enaknya 0,153 kurangkan 0,019 ya. Nah, ini 14, 13, 4 tinggal 4, 3, ini 0, jadi hasilnya adalah 0,034 ya. Demikian ya. Ya. Ini latihan soal mandiri 5 soal aja, boleh dilatih-latih dirinya ya, jadi dilatih terus ya. Nanti dibuka lagi, kalau kapan-kapan dipelajari dibuka lagi, dikerjain lagi, jangan nyontek yang sudah dikerjakan yang lalu, tapi uji kemampuan kita, memori kita. Jadi pada asalnya semua ini dari memori saja. Nah, kita lanjut ke perkalian desimal ya, jadi perkalian pecahan desimal ya. Perkalian pecahan desimal itu seperti ini ya. Jadi latihan soalnya kita lihat nomor 1 ya, 2,5 kali 3 ya. Otomatis kita cakar dengan perkalian susun ya. 15, 5 tahan 1, kemudian 3 kali 2, 6, 7. Ada berapa angka di belakang koma? 1 berarti. Jadi hasilnya ini adalah 7,5. Jadi ini para orang tua yang mau belajar untuk persiapan ngajari anaknya ya, untuk dasar-dasar seperti ini gak usah ikut bimbel ya. Kalau misalnya ikut di bimbel kan biasanya diajarin cara cepat ya. Nomor 2 4,3. Jadi kalau sudah dasarnya bagus begini, sudah dasarnya bagus, boleh dia ikut bimbel. Jadi dia lebih enak mengikuti perkembangan di bimbel ya. Sekarang 4,3 dikali 1,2 ya. 2 kali 3 6, 8, ini 3, dan ini 4 ya. Tambahkan 6, 11, 1 tambah 1, 5. Ada berapa angka di belakang koma? 1. Jadi nomor 2 ya. Jadi setelah kita kali seperti ini hingga hasilnya 5,16 ya, 5,16 ya. Kemudian nomor 3 nya, tinggal saya tulis di soalnya, yaitu 8,212 dikali 1,8. Ini kita juga cakar 8,12 kali 1,8 ya. 6, kemudian 1 lanjut ya, 9, 4, 6 ya, 2, 1, 8. Kita jumlahkan 6, 1, 6,
kan tahan satu ya, jadi ini 4 1. Kita lihat ada berapa angka di belakang koma, ternyata 1 2 3, jadi kasih seperti ini. Jadi jawabannya 14,616 ya, seperti itu. Ini ada soal latihan mandiri ya, latihan soal mandiri, 5 soal aja, silahkan dikerjakan ya. Ingat, latihan lebih banyak menentukan kecepatan kita memahami suatu materi ya. Jadi jangan lupa ya, jadi soalnya ini dikerjakan benar-benar ya. Ya. Sekarang kita masuk ke soal ke materi pembagian pecahan ya, ini pembagian pecahan desimal ya. Ini pembagian latihan soalnya ada 5 saya kasih, jadi ada 5 soal ya, lumayan variatif ya. Ini misalnya nomor 1, bagaimana kita mengerjakan pembagian desimal seperti ini ya. Jadi ini lumayan banyak yang menyerah ini kalau ini ya. Teman-teman dulu waktu sekolah juga seperti itu. Ini yang pertama adalah kita kembali kepada pembagian secara susun boleh, jadi ini cara saya ya, kalau ada cara lain nanti kita belajar lagi. 0,3 dibagi 0,1. Bagaimana caranya 0,3 kita bagi 0,1? Kalau bisa dinormalkan dulu, dicari desimal yang terkecil. Misalnya kalau ada kebetulan ini 0,1 0,3 ini persepuluhan aja yang terkecilnya, berarti sama-sama kita kali dengan lawannya per 10 adalah 10 ya. Jadi 10 kita, sehingga 0,1 dikali 10 hasilnya 1, kemudian 0,3 dikali 10 hasilnya 3 dibagi 1 ya dapatnya 3 ya. Jadi hasilnya ini adalah sama dengan 3 ya. Ini nanti dipakai juga di konversi satuan ya, jadi nanti akan ada materi setelah ini, kita akan belajar tentang konversi satuan ya. Jadi satuan itu ada panjang, masa, waktu, jadi itu 3 meter, kilogram, dan sekon ya. Nah, sekarang nomor 2, bagaimana nomor 2 ya, jadi sama prosesnya. Nomor 2 kita membagi susun. Nah ini yang pembagian susun ini banyak yang kurang mengerti. Jadi 0,02 kita bagi dengan 0,2 ya. Nah, yang terkecil adalah berarti per 100, karena ini 0,02 ini duanya ini per 100, kalau ini kan persepuluhan ya. Jadi kita kali dengan perseratusan, lawannya adalah 100 ya. Sehingga 0,2 kita kali 100 dapatnya 20 ya. Kemudian kita 0,02 dikali 100 dapatnya 2 ya. Nah sekarang 2 dibagi 20 belum bisa, jadi pembagian biasa kita tambah 0 di sini, tetapi di sini 0, ya. Nah 20 dibagi 20 1. Nah, kita lanjutkan. Jadi 20 bagi 20 dapat C1 1, kemudian 20 di udah habis, jadi dapatnya ini sama dengan 0,1 ya. Oke. Nah, jadi dapatnya 0,02 dibagi 0,2 sama dengan 0,1. Sekarang ini 1,5, jadi nomor 3
1,5 kita bagi 2 ya. Sama prosesnya juga kita ini ya, 1,5 dibagi 2. Jadi kita kalikan dulu semuanya dengan desimal terkecil adalah 10, berarti kali 10, 2 kali 10 20, kemudian 1,5 kali 10 dapatnya 15, 15 bagi 20 belum bisa, kita tambah 0 di sini, kemudian di sini 0, ya. 150 dapatnya 7, 140 ya. Kurangkan dapat 10 tambah 0, enggak usah lagi pakai koma di atas ya. Dapat 5 ya. Jadi 20 kali 5 100. Kali ini hasilnya habis. Jadi jawabannya 0,75 ya. Demikian untuk 1,5 dibagi 2. Kemudian 1,44 dibagi 1,2. Nomor 4 saya tidak jawab ya, nomor 5 aja. Yang sama seperti ini. 1,44 adalah bilangan yang dibagi, pembaginya 1,2. Kita lihat yang terkecil adalah desimal 100 ya, per 100. Jadi kita kali 100. 1,2 dikali 100 dapatnya 120. Kemudian 1,44 dikali 100 adalah 144 ya. Jadi 144 dibagi 120 dapatnya 120 kurang 4 2 ya. Kita tambah 0 di sini jadi desimal ya. Terus 40 dapatnya 2, kemudian 240 hingga 0. Berarti jawabannya ini adalah sama dengan 1,44 dibagi 1,2, hasilnya adalah 1,2 ya. Demikian ya. Jadi ini adalah ada soal latihan soal mandiri, silahkan dikerjakan. Ini juga bagi penonton bisa dikerjakan juga untuk anak-anaknya bagaimana dibimbing. Kalau ada komentar yang mungkin yang kurang jelas boleh di kolom komentar. Nanti saya buatkan materi mungkin kalau merasa masih belum puas ya. Oke, saya kira itu yang penting. Ingat ya, selalu tidak ada kesuksesan yang instan ya. Tapi step by step kita perlu berlatih, termasuk kesuksesan itu sendiri. Kita butuh 1000 kegagalan ya. Dan meskipun tidak ada orang yang ingin gagal otomatis, tetapi kegagalan itu sendiri akan membentuk mental kita ya. Jadi adik-adik, anak-anakku yang mau sukses, jangan takut gagal. Kita harus nakal, termasuk di matematika itu nakal mencakar-cakar dan sebagainya, supaya ada rasa ingin tahunya itu semakin menjadi, sehingga akan menikmati ilmu matematika itu sendiri ya. Kira demikian.